Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinar Mustafa dari program studi S1 Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Amikom Purwokerto. Di sini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran. Untuk mata kuliah yang akan saya bawakan adalah mata kuliah jaringan komputer dengan bobot 3 SKS dengan kode mata kuliah PSIF W010. Sifat mata kuliah ini wajib. Deskripsi mata kuliah ini memberikan pemahaman mengenai konsep, dasar, tujuan, macam, jenis jaringan komputer, menganalisa, dan mengimplementasikan tentang teknik dan prosedur jaringan komputer, serta prosedur penanganan kasus troubleshooting jaringan komputer dan hasil pelaporannya. Untuk outcome pembelajaran atau CPMK, yang pertama, mampu menjelaskan konsep dasar definisi jaringan komputer. Yang kedua, mampu menjelaskan jaringan komputer di hadapan hukum Indonesia dan undang-undang pendukung lainnya. Yang ketiga, mampu mendeskripsikan dan mengimplementasikan teknik-teknik dan prosedural praktik jaringan komputer. Yang keempat, mampu menjelaskan dan mengimplementasikan prosedur penanganan kasus troubleshooting jaringan komputer dan hasil pelaporannya. Untuk kontrak pembelajaran, persensi yaitu 10%, kemudian tugas 25%, untuk UTS 30%, dan UAS 35%. Selama satu semester, kita akan ada 16 kali pertemuan untuk 14 pertemuan tatap muka dan 2 ujian. Ujian meliputi nanti ada UTS dan ada UAS atau ujian tengah semester dan ada ujian akhir semester. Kemudian karena mata kuliah ini ada praktikum, jadi akan ada responsi juga di dalamnya. Untuk pokok pembahasan yang akan kita bahas selama 14 kali pertemuan tatap muka itu, yang pertama ada pengenalan jaringan komputer. Di situ kita akan memahami kenapa sih kita harus belajar terkait jaringan komputer ya. Kemudian ada yang kedua ada perangkat keras jaringan komputer. Kita akan mengenal perangkat-perangkat yang digunakan untuk kebutuhan membangun sebuah jaringan komputer. Yang ketiga kita akan belajar terkait topologi fisik dan logik. Ya ini kaitannya nanti teman-teman itu ketika membuat atau topologi itu teman-teman belajar bagaimana mengonsep sebuah jaringan yang nantinya akan diterapkan pada sebuah kantor atau sebuah daerah. Ya. Kemudian yang ketiga kita juga akan mempelajari bagaimana cara instalasi komponen hardware jaringan. Ya, yang tadi kita mengenal perangkatnya, kemudian kita belajar untuk mengkonfignya. Kemudian instalasi sistem jaringan, kita juga akan belajar tentang jaringan client server, ada sistem administrasi jaringan, instalasi sistem operasi jaringan, dan yang terakhir sistem administrasi server. Itu adalah poin-poin yang akan dibahas selama 14 pertemuan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang ya teman-teman ya. Di pertemuan pertama pada hari ini, ya, kita akan diskusi terkait pengantar jaringan komputer. Kita akan belajar kita ngapain aja sih, kenapa sih kita belajar jaringan komputer ya. Ya kalau sebelum masuk materi mungkin sedikit ngobrol dulu ya. Di era sekarang itu siapa sih yang nggak butuh jaringan? Ya mungkin hampir semua ya, hampir semua dari sisi kesehatan, pendidikan ya, hampir semua bidang kayaknya semuanya butuh ya. Jadi minimal ya kalau saya bilang teman-teman setelah kita belajar satu semester nantinya di mata kuliah jaringan komputer itu ya minimal bisa bikin jaringan kecil lah ya kayak LAN atau mungkin RT RW-net lah kalau misalkan kampus kita terkenal dengan kampus yang teknopreneur ya minimal teman-teman berbisnis di jaringan minimal bisa bikin konsep jaringannya. Baik ya, sebelum kita masuk materi mungkin ini peta konsep materi pada hari ini. Ya, jadi kita akan belajar terkait mengenal jaringan komputer ya, tujuan, manfaat, kemudian ada tipe jaringan berdasarkan ruang lingkup dan jangkauan wilayah, berdasarkan media transmisi, ya berdasarkan topologi, ya berdasarkan cara pemrosesan ya. Nanti kita pecah satu-satu nih. Ya. Baik, pokok pembahasan pada perkuliahan siang hari ini yang pertama manfaat dari jaringan komputer itu sendiri ya. Yang kedua itu nanti pengertian dan jenis-jenis jaringan komputer. Yang ketiga komponen atau mungkin bisa dibilang perangkat yang ada dalam jaringan komputer untuk membentuk jaringan komputer. Ya kemudian jaringan komputer
masa depan ya. Mungkin sekarang itu sudah eranya itu kalau saya flashback ke zaman saya masih sekolah SMK dulu ya, yang mungkin eranya itu ya handphone aja itu belum bisa terhubung ke internet. Kalau sekarang dengan mudahnya teman-teman bisa mencari informasi, ya bisa game, ya mungkin banyak ini ada, jadi nanti ada dampak negatif dan dampak positifnya juga. Ya. Kemudian ancaman sistem keamanan dan solusinya. Jadi perkembangan jaringan komputer ini, khususnya internet ini juga memberikan dampak yang jelek ya. Jadi kita sebanyak bisa memanfaatkan, tapi juga ada sisi negatifnya ya. Oke, sebelum masuk ke materi ya, ini mungkin kita ada tontonan video, ini bisa dibuka nggak nih? Kita lihat dulu. Silakan nih teman-teman nyimak dulu. Ini nggak bisa ya. Oke, kita lanjut aja nanti untuk link videonya saya share aja deh. Ya. Oke, kenapa sih kita harus mempelajari jaringan komputer ya? Nah, ini memang eranya nih kalau kita flashback ke tahun 1995, tahun 2000. Nah, ini teman-teman kayaknya 95 udah lahir belum nih? Udah ada yang ini? Belum ya? Belum. 95 saya masih umur 5 tahun nih ya. Nah, di era 95 ini ya, ini kayak mulai komputer, tapi mungkin kalau kita ngobrolin jaringan ya belum seperti saat ini ya. Kemudian di tahun 2000 ya, tahun 2000 ini mulai banyak orang yang membawa device atau membawa perangkat untuk yang terhubung ke internet ya. Ini mulai ada laptop ya, tahun 2000 ada laptop ya. Kemudian di tahun 2011 ya, ini ada eranya Internet of Things ya, yang mana mungkin mulai ini kalau teman-teman udah ada ya, 2011 kelas berapa itu? SMA? SMA atau masih SMP ini? SD Pak, masih Pak. SD. Kelas 4 Masih SD. SD ya. Nah, ini era di mana ya banyak perangkat jaringan yang bisa terhubung ke internet ya. Nah, kemudian ada Internet of Everything ya, di mana Internet of Everything ini ya apapun itu sudah terhubung ke internet ya. Mulai dari apa sih yang sekarang itu bisa ya, mulai dari kayak kalau kita pakai ya handphone jelas ya, kemudian perangkat-perangkat rumahan yang kita bisa remote itu ya bisa terhubung ke internet ya. Apa kira-kira? CCTV ya, betul. CCTV juga sekarang itu kita bisa memantau jaringan, memantau keadaan secara live ya, menggunakan CCTV yang sekarang itu terhubung ke internet. Ada banyak lain ya, ada banyak selain itu. Baik, manfaat dari jaringan komputer nih ya, mungkin teman-teman sudah merasakan ya betapa nikmatnya menggunakan internet yang sekarang itu ya koneksinya itu bisa dibilang cepat. Kalau saya flashback ke zaman dulu, mungkin kalau saya zaman SMK dulu jaringan itu paling hanya untuk kebutuhan searching yang berbasisnya teks. Ya kalau sekarang mungkin kalau saya tanya kalian sehari-hari itu lebih banyak scroll video ya. Yang itu kalau bisa kita ini memakan resource yang lumayan besar ya. Oke, ini manfaat positif kalau bisa dibilang, ada positif ada negatif juga sih ya. Nah, yang pertama nih, kalau di dunia pendidikan ya teman-teman, ya kalau dari manfaat jaringan komputer itu, contohnya pemanfaatannya apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Mas Jamil mungkin? Atau Mas Iksan? Pemanfaat jaringan di dunia pendidikan. Apa Mas? Bikin Zoom Pak kayak gini Pak. Ya ini betul nih. Ya ini saya. Jadi virtual dari. Betul sekali ya. Ya ini kita melaksanakan ya ini salah satu manfaat jaringan untuk kebutuhan pendidikan. Kita bisa melakukan kuliah ya secara live ya. Ini live ya, secara live ya. Kita bisa berinteraksi ya. Dan wah ini saya tidak pernah membayangkan ketika zaman saya dulu itu, oh ternyata kita bisa. Kalau dulu mungkin ramainya itu VoIP teman-teman. Itu berbasis voice sih. Kalau zaman saya dulu. Kalau sekarang itu wah sudah sudah semakin canggih ya, kita bisa secara live ya melakukan kegiatan belajar mengajar. Kemudian selain itu kita juga bisa memanfaatkan learning management system atau LMS yang teman-teman itu
bisa mengakses materi-materi yang banyak sekali. Kalau saya bilang ada unlimited ya, nggak terbatas ya. Itu tinggal teman-teman mau atau enggak ya. Di kampus-kampus lain ya, itu ada semacam sistem atau website yang menyediakan atau menawarkan materi-materi yang ada di situ. Oke, di dunia bisnis nih ya, apa nih kira-kira pemanfaatan? Apa? Marketplace. Oke, marketplace ya. Marketplace ini salah satu pemanfaatan ya, memanfaatkan jaringan untuk agar orang bisa terhubung. Jadi nyatanya marketplace itu semacam toko online ya. Ya, orang itu dengan adanya marketplace ya, mereka bisa mengurangi banyak sekali cost loh. Saya juga punya marketplace dan yang saya rasakan tuh saya pernah punya 2 toko ya, satu toko offline dan satu toko online. Ya, ketika saya membuka toko offline itu operasionalnya mulai dari sewa tokonya, kemudian mungkin hire karyawannya, ya kemudian kita harus standby di situ, ya itu akan secara hitung-hitungan itu lebih banyak untuk operasional. Tapi saya bandingkan dengan toko online yang notabene saya bisa buka 24 jam, 7 kali 24 jam ya, meskipun kalau toko online itu kita nggak harus nungguin ya. Nah, tetapi dalam artian ketika ada transaksi atau orang yang pesan ya, itu tetap kita bisa respon ya. Nah, itu kemudian meeting online juga sama ya kayak kita ini. Jadi kalau di bisnis itu kan kita juga rapat yang notabene mungkin tidak harus datang ke kantornya, apalagi kemarin ya COVID tuh ya, itu COVID memaksa semua lini itu harus dilakukan secara online. Bahkan ada kita itu kerja juga dari rumah ya. Dengan adanya teknologi jaringan saat ini itu kita bisa terhubung nggak cuman ya mungkin di Indonesia, tapi luar negeri pun sama, kita bisa video call yang zaman dulu itu belum terpikirkan. Jadi kalau dulu itu ya telepon biasa tanpa ada gambar. Kalau zaman-zaman saya ingat itu udah mulai 3G, itu udah mulai bisa telepon video call, tapi itu masih pakai pulsa. Ya, kalau sekarang ya dengan adanya teknologi ini ya kita bisa telepon secara real time meskipun ada jeda mungkin berapa second lah ya, berapa detik lah ya. Nah, kurang lebih itu ya, ada beberapa contoh ya manfaat yang mungkin ada positifnya dan negatifnya, nanti kita bahas di belakang. Oke, selanjutnya kita ngomongin definisi atau pengertian dari jaringan komputer ya. Nah, ini adalah suatu himpunan ya interkoneksi sejumlah komputer autonomous ya. Dalam bahasa yang lebih populer dapat dijelaskan bahwa jaringan komputer itu adalah kumpulan dari beberapa komputer dan perangkat lain ya, seperti ada router, ada switch dan sebagainya yang saling terhubung satu sama lain melalui media perantara. Ya, nanti kita diskusi juga media perantaranya ada apa aja. Oke. Menurut beberapa ahli nih ya, saya baca di beberapa buku ya, jaringan komputer itu dikelompokkan menjadi 3 ya. Yang pertama itu berdasarkan area, yang kedua itu berdasarkan transmisi data, kemudian yang ketiga berdasarkan fungsinya. Kayak kita bahas satu dulu yang jenis komputer berdasarkan area. Ini mungkin udah diajarin sejak kalau teman-teman TKJ pasti udah paham. Kalaupun bukan TKJ ya dari IPA atau IPS itu ada pelajaran PIK, yaitu mungkin membahas terkait jenis jaringan yang mungkin teman-teman paham. Ada PAN, ada LAN, ada NAN, ada CAN, ada MAN, ada WAN, dan ada internet. Ya kalau kita pecah lebih spesifik ya, PAN atau Personal Area Network itu kalau berdasarkan jaraknya itu 1 meter sampai dengan 10 meter ya. Kalau contoh areanya itu ruangan ya. Kalau misalkan dicontohkan lagi ya, ini koneksi antara misalkan ada printer, ada handphone ya, ada laptop ya yang terhubung dalam satu ruangan. Ya, kemudian ada LAN atau Local Area Network ya. Ini contohnya gedung ya, jaraknya 10 sampai dengan 1000 meter ya. Ini kalau ya sebenarnya kalau secara teknis ya dalam satu ruangan itu juga bisa disebut dengan LAN juga ya. Tergantung jenis jaringan yang di situ terhubung. Kemudian jarak antara 10 sampai dengan ini kok sama ya, 10 sampai dengan 1000 ya. 1000 meter atau 1 kilo atau NAN, Network Area Network atau jaringan RT/RW-Net. Oh, ini lagi marak banget nih. Nanti kebetulan saya juga ngelola beberapa RT/RW-Net ya. Kemudian ada kampus area network ya. Ini contohnya antar universitas ya, misalkan kampus 1 dengan kampus 2 ya. Kita kan ada 2 kampus nih. Ya, terhubungnya ya menggunakan biasanya boleh juga menggunakan fiber optik atau menggunakan access point. Tapi setahu saya jaringan
kita yang kampus 1 dengan kampus 2 itu pakai media fiber optik. Kemudian ada Metropolitan Area Network ya, jarak antara 10.000 sampai dengan 100.000. Ya, ini mungkin kalau saya contohkan ini jaringan untuk Kementerian Dalam Negeri ya, EKTP ya. Itu kan tiap-tiap kecamatan dia ada kecamatan, kemudian kecamatan itu nanti masuk ke kabupaten ya, capil. Yang kemudian ada lagi tiap-tiap kabupaten itu nanti terinterkoneksi di Jakarta ya, atau servernya kalau nggak salah di daerah Kalibata ya. Kemudian ada WAN atau Wide Area Network, ini terhubung antar negara ya. Kemudian di atas 1 juta meter ini ada internet ya. Ini contoh areanya adalah antar negara atau benua. Ya, tabel di atas ini ada catatannya ya. Tabel di atas ini berisi daftar luas area masing-masing. Nilai pada tabel merupakan nilai kisaran saja. Karena pada prakteknya itu kita nggak bisa mempunyai batasan yang tegas. Jadi nggak 1 sampai 10 itu saklek itu namanya jaringan PAN, itu nggak seperti itu. Konsep di lapangannya nggak seperti itu. Ya, bisa dibilang kita konsep 1 meter sampai 10 meter itu juga bisa dibilang jaringan LAN ya, tergantung model jaringannya di situ ya. Oke, kemudian yang kedua ini berdasarkan media transmisi. Ya, ini ada 2 teman-teman. Ada wired dan ada wireless. Wired itu jaringan yang menggunakan kabel, wireless itu yang tanpa kabel. Atau mungkin bisa lebih ininya WiFi lah ya. Oke, beberapa perbedaan nih antara wired dan wireless. Yang pertama dari sisi keamanannya ya. Sisi keamanannya itu penggunaan jaringan kabel ini bisa dibilang lebih aman ya kalau dibandingkan dengan wireless. Karena bisa dibilang banyak jaringan yang wireless itu kena bobol password ya. Tapi kalau misalnya jaringan kabel, kalau misalkan selama perangkat itu tidak terkoneksi menggunakan kabel ya dia nggak mungkin bisa ngapa-ngapain gitu loh. Kemudian secara kecepatan ya, wah ini jelas sekali kalau kecepatan ini pakai kabel ya, apalagi kalau fiber optik ya. Nah, tetapi ya bisa dibilang wireless juga. Kalau kita bisa ambil bisa kita bandingkan. Ini kalau pembandingannya ini pembandingan yang standar ya. Nah, jangan dibandingkan misalkan nih penggunaan kabel, misalkan menggunakan kabel yang paling jelek ya, kualitasnya paling jelek dan wirelessnya paling tinggi, itu nggak bisa dibandingkan seperti itu. Jadi intinya kalau kita sama-sama pakai yang standar ya, kalau cek di sini ya. Nah, kalau secara kecepatan ya kabel itu lebih stabil. Saya merasakan sendiri sih. Ya, jadi apalagi kalau misalkan banyak ada gangguan tuh, kalau wireless itu gangguannya ya ada pohon, ada bangunan, ya itu pengaruh juga ya. Kemudian harga nih, kalau dari sisi harga ini mungkin sama ya. Dari sisi harga itu mungkin sama ya. Kemudian reliable ya, ini lebih reliable yang menggunakan kabel ya. Nah, kemudian jarak ya. Kalau jarak, kalau saya bilang lebih fleksibel tuh fleksibelnya fleksibel wireless. Karena kalau kita pakai wireless itu kita selama tercover area ya kita udah move on, pindah-pindah itu nggak ada masalah. Ya, tetapi kalau misalkan teman-teman misalkan pakai kabel ya, mau pindah itu kan repot ya, harus nyopot. Tapi kalau wireless ya lebih enak. Ya. Oke, kalau contohnya mungkin kalau wired ya, kalau kita kenal itu contohnya kabel itu kalau di jaringan itu ada 3, ada yang bilang ada 3, ada yang bilang ada 2. 3 itu kabel tembaga ya, kabel fiber optik ya, kemudian ada satunya lagi koaksial. Ya. Koaksial itu termasuk tembaga. Tapi ada yang bilang cuma ada 2 kalau tembaga sama fiber optik. Ya, kalau fiber optik itu kan memang dia core utamanya itu bukan tembaga tapi selat optik atau kaca ya. Nah, kemudian wireless ya, wireless itu yang masih banyak dipakai di Indonesia itu ada 2,4 frekuensinya ya, sama 5 GHz ya. Ada juga yang 6 sih, ada yang, tapi masih ya kalau di lapangan yang saya jumpai ya, meskipun ada perangkat yang udah mulai support 6 GHz, tapi yang banyak di lapangan itu 2,4 sama 5 GHz. Oke, selanjutnya berdasarkan fungsinya nih. Kalau berdasarkan fungsinya juga dibagi menjadi 2. Yang pertama ada peer-to-peer, yang kedua ada client server ya. Nah, kalau peer-to-peer ini levelnya antara komputer satu dengan komputer yang lain itu sama. Tapi kalau client server ini ada yang sebagai yang ngatur ya, itu server, dan ada yang sebagai client. Oke, kemudian jenis jaringan komputer berdasarkan, ini lanjutan yang tadi, kelebihan dan kekurangan jaringan peer-to-peer dan client server. Kayak yang pertama, kelebihan dari peer-to-peer nih, biaya pembuatan dan perawatan tidak terlalu mahal ya. Tidak membutuhkan software server atau tidak membutuhkan sistem operasi yang
yang khusus ya. Tidak membutuhkan administrator network yang handal. Jadi orang biasa pun, orang awam pun bisa pakai ya. Nah, kemudian kekurangannya tidak cocok untuk network skala besar ya. Ini mungkin untuk 2 atau 3 komputer atau 4 ya. Kemudian keamanannya kurang ya karena tidak didukung dengan security yang ada di bawaan sistem operasi, karena kalau ini pakai Windows, misalkan Windows biasa pun bisa ya untuk share ya. Tapi kalau dari sisi keamanannya kan tidak didukung ya. Semua mesin yang sharing resource tidak mempengaruhi performa ya. Jadi perangkat yang terhubung di situ ya itu tidak ada ya, ini tidak ada pengaruhnya, tidak ada pengaruh yang signifikan dari performanya. Oke, kalau jaringan client server, kelebihannya yang pertama memberikan sistem keamanan yang lebih baik ya, ini kelebihannya. Kalau dalam skala besar akan lebih mudah mengaturnya karena sistem administrasinya terpusat ada di server tadi. Jadi kalau misalkan nih ada sebuah server untuk manajemen jaringan ya. Nah, di situ kalau misalkan nih ada klien yang mati ya kita bisa ngecek, atau mau kita matiin ya kita cuma dari server, nggak harus ke sisi klien. Semua dapat di backup pada lokasi tertentu ya. Kekurangannya ya ini harus membutuhkan sistem operasi yang khusus. Ya, adminnya juga harus yang profesional. Data user tidak diakses ketika server mati. Jadi kalau misalkan kita mau ngambil data ya, makanya biasanya komputer server itu spesifikasinya jelas lebih bagus dan biasanya harus ada backup baterai ya, sehingga dia itu dipaksa hidup ya 7 kali 24 jam. Kalaupun ada maintenance biasanya di jam-jam tertentu. Ya. Oke. Ya, ini komponen jaringan komputer ya, di mana sebuah jaringan ini wajib ada ya 3 komponen ini. Yang pertama ada device, yang kedua ada media, yang ketiga ada layanan ya. Device ini perangkat keras ya, perangkat keras yang mensupport atau yang mendukung ya untuk kebutuhan jaringan. Media ya, media ini adalah perantaranya ya, tadi sudah saya sebutkan ada tembaga ya, ada fiber optik dan ada wireless ya. Kemudian 3 itu layanan itu ada mail server, FTP server, proxy server ya, application server ya, web server dan lain sebagainya. Kemudian ini contoh dari end device ya. Ini ada desktop komputer, ada laptop, ada printer ya, ada wireless tablet ya. Kemudian dari intermediary device ya, ini ada wireless, ini intermediary ini yang menghubungkan biasanya. Ada switch ya, ada router ya, ada firewall, multi layer dan lain sebagainya, masih banyak yang nggak bisa disebutkan satu-satu. Kemudian ada network media atau media yang digunakan. Itu ada wireless tadi dibagi 2. Ada banyak sih sebenarnya, tapi yang dipasang itu ada 2,4 sama 5. Kemudian ada LAN media, kemudian ada WAN media. Oke, ini kita gambaran jaringan komputer di masa depan ya. Kita ngobrolin jaringan komputer. Kemungkinan di masa ini beberapa udah mulai ya, bukan beberapa, hampir semuanya kayaknya udah ada nih ya. Ya, video conference ya, antar intinya kita bisa conference secara live ya, kita yang ada dimanapun, di beda negara pun kita bisa ya. Kemudian online game ya, ini bisa menghubungkan ratusan ya player ya, terhubung ya. Kemudian ada phone connect global to share voice, text, and image ya, kita bisa membagikan ya antara voice, image ya, bahkan sekarang video ya. Kemudian, nah ini ada kita bisa, kalau ini kayaknya udah bukan eranya nih, yang intelligent network allow hand device receive news ya. Itu kayaknya kalau di kita ini budaya baca kan memang kurang ya. Kebanyakan yang saya amati itu orang lebih banyak melihat video. Bahkan kadang ada video yang bawahnya itu ada kontennya, ya orang akan lebih condong melihat videonya daripada kontennya. Oke, jaringan komputer yang reliable atau jaringan komputer yang baik ya, itu adalah jaringan komputer yang bisa menyediakan keamanan jaringan. Ini adalah salah satu dampak buruk ketika kita memanfaatkan jaringan ya. Ada pencurian identitas, ada kriminal ya. Nah, jadi sebisa mungkin ketika teman-teman bangun sebuah jaringan juga harus dipikirkan dari sisi keamanannya. Ya. Nah, kemudian ini tren jaringan saat ini ya. Nah ini udah ya, kayak teman-teman kemana-mana bawa handphone kan? Iya nggak? Bawa handphone ya, yang mungkin kalau dulu pernah juga era di mana kemana-mana orang bawa laptop, bawa tablet. Tapi sekarang kayaknya kalau bisa dibilang sekarang itu handphone ya, kemana-mana. Bahkan bisa dibilang mending ketinggalan dompetnya daripada ketinggalan handphonenya, ya nggak? Karena ketika kita pegang handphone ya, kita bisa ya, kalau kita kemana mau bayar apa kan kita bisa cashless juga. Kemudian ada online collaboration, ada video, dan ada cloud computing ya. Cloud computing ini juga salah satu teknologi yang
bisa dibilang saat ini hampir dipakai di berbagai sektor ya. Pendidikan ya, cloud computing kayak penyimpanan awan. Jadi teman-teman tuh kalau misalkan ya ini udah contoh-contoh kecilnya Google Drive deh ya. Nah, teman-teman saya pikir udah mulai jarang menggunakan apa namanya? Menggunakan apa namanya? Kalau misalkan flash disk ya. Nah, kebanyakan orang sudah pakai nyimpen di drive ya, kebanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Bertanya Pak, Oke, Mas Jamil silakan. penggunaan kabel yang sekarang udah mungkin diterapkan di Jogja ya Pak, yang di Tugu itu kan udah nggak ada kabel yang cutting Lawer, cutting lawer. itu yang ada di atas gitu loh Pak, Heeh. jadi bawah tanah ya Pak. Itu termasuk fiber juga atau ada kabel khusus yang digunakan Pak? Betul ya. Oke, terima kasih Mas Jamil. Langsung saya jawab aja. Itu tetap pakai kabel fiber optik, cuman jadi kabel fiber optik itu ada macam-macam ya. Ada yang tanah ya, ada yang udara. Kalau yang teman-teman yang Semrawut itu di Purwokerto itu kan banyak tuh. Itu yang udara. Kalau yang tanah itu setahu saya di Purbalingga itu sudah ada juga nih. Jadi pemerintah setempat itu membikinkan semacam jalur kabel khusus itu nanti disewakan, Mas. Ya, tapi kabel fibernya itu juga ada pelindungnya, ya, ada pelindungnya. Ya, ada pelindung kayak semacam pipa sih. Ya, tetap pemakainya tetap pakai fiber optik ya untuk di area Jogja itu. Jadi memang kalau bisa saya soroti penggunaan kabel fiber optik itu hampir berapa persen ya? Meskipun sekarang ada satelit nih yang lagi rame nih ya. Satelit Starlink ya. Ya, Starlink itu kan dia lagi rame nih, kecepatannya tembus berapa? 300-an ya, 300. Ya, padahal kita jarak ternyata tuh saya sempat baca-baca itu Starlink itu satelitnya itu tidak terlalu jauh dari bumi ya. Dan di Indonesia sendiri itu juga ada alat yang penangkapnya di situ. Ya, jadi kalau nggak ada alat yang nangkap di Indonesia itu kita beli perangkat Starlink itu nggak bisa dipakai. Ya, ada lagi yang mau tanya? Itu Mas Jamil ya. Terima kasih Pak. Ada lagi? Satu pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman. Kalau nggak ada saya yang nanya nih nanti. Ya, kita ngobrolin dampak positif sama dampak negatif. Ini Ibnu, mana Ibnu nih? Izin tanya Pak, Oke, siapa ini? Mas Ibnu, silakan Mas Ibnu. tanggapan Bapak terkait masuknya Starlink ke Indonesia itu bakal berdampak ke provider lain nggak Pak? Oke, kalau dampaknya jelas berdampak, Mas. Cuman kalau ya, saya tanggepin ya sedikit ya. Yang pertama mungkin ketika orang untuk membeli Starlink itu harus memikirkan yang pertama itu mahal ya. Harga perangkatnya itu kalau nggak salah 9 jutaan ya kalau nggak salah. Dan sekarang lagi promo nih setengah harga 50%. Kalau dampak ke provider itu ya jelas ada dampaknya ya, karena kalau saya ngelihat apa reviewnya itu benar-benar rame ya di pasaran dan mulai banyak yang berjualan juga ya kalau saya ngamatin untuk saat ini. Nah, tetapi ya kalau di ini kita lihat dari penempatan dia makainya di mana. Mungkin kalau Starlink itu untuk kebutuhan tempat yang memang tidak bisa terjamah oleh fiber optik itu mungkin masih bagus ya, orang mungkin masih nyari dengan harga 700 ribuan per bulan dia dapat kecepatan 300 dan latensi yang kecil ya, itu masih oke ya. Tetapi kalau untuk ngelihat dari masyarakat Indonesia yang bisa dibilang mereka kebutuhannya masih banyak yang pakai internet itu hanya kebutuhan untuk scrolling data video ya untuk sosial media, itu saya pikir ya kalau untuk tergantung area, makanya saya bilang tergantung area. Kalau areanya nyasar di daerah-daerah perkotaan yang intinya tersedia layanan fiber optik ya orang mungkin akan lebih mengarah ke situ ya. Karena kalau kita bandingkan ya dengan kecepatan berapa 300 ya dengan harga langganannya itu masih murah yang fiber ya, dan untuk investasi alatnya pun lebih murah yang fiber. Biasanya kan kalau untuk pemasangan fiber itu kan nggak terlalu mahal, nggak sampai 1 juta kalau saya pikir ya. Kalau berdampak jelas berdampak. Di kuliah hari ini ya ilmunya bisa bermanfaat ya. Cukup ya untuk pertemuan perkuliahan pada hari ini. Terima kasih sekali. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada salah kata-kata yang kurang berkenan dalam penyampaian materi. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.